Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat teman-teman? Masih. Oh iya, mana semangatnya? Ini semangatku. Ya, karena hari ini sudah agak siang, tapi tetap semangat. Terima kasih sekali untuk waktu yang telah teman-teman berikan untuk saya untuk melaksanakan pemaparan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah sebagian tugas aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Namun sebelum kita memulai hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada siang hari ini diberikan kelancaran. Sepakat teman-teman, kita berdoa dulu? Oke, agar acara hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dihantarkan. Cukup. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman hari ini dan Bu Endang selaku Kepala Sekolah TK Pertiwi Kota yang telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi saya diseminasi pada siang hari ini. Nah, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa hari ini adalah diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Nah, selanjutnya ini adalah tim saya atau saya dipandu oleh bapak-bapak berdua. Nah, di sebelah kanan saya ini yang teman-teman sering ketemu, ini Pak Yudi Wibowo, sarjana pendidikan jasmani. Dia adalah pengajar praktik saya. Kemudian Bapak Muhaimin, dia adalah fasilitator dari kelas saya. Nah, langsung saja kita akan berbicara atau menjelaskan tentang budaya positif. Mungkin ada sebagian teman-teman yang pernah mendengar apa itu budaya positif. Ada yang pernah tahu? Belum ya? Belum? Semuanya belum pernah mendengar? Belum. Mari kita bedah bersama-sama. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, murid-murid tersebut memiliki motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsik. Budaya positif itu untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid-murid. Jadi mereka punya motivasi itu enggak karena disuruh, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi mereka melakukan hal-hal yang positif itu karena dorongan dari dalam dirinya sendiri. Jadi ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Mungkin ibu-ibu juga seperti itu. Ada yang berangkatnya paling gasik. Siapa ayo? Yang berangkatnya paling gasik? Bunur. Motivasinya karena takut Bu Endang atau karena dari dalam dirinya sendiri Bunur? Kalau Bunur seperti apa? Karena suatu kewajiban, di samping mengajar kita memang berangkatnya disuruh pagi, 2 disamping membawa kunci. Jadi kalau saya telat kok kasihan teman-teman gitu masuk. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Jadi masih ada beban.
Jadi masih ada tanggung jawab, belum berasal dari dalam dirinya sendiri. Takutnya nanti kalau donor datangnya telat, nanti teman-teman kasihan nggak bisa masuk. Jadi motivasinya masih karena memegang kunci. Harusnya kita itu sudah motivasi dalam diri kita sendiri. Saya harus berangkat kasih karena saya mau jadi teladan yang baik untuk murid-murid saya. Nah seperti itu. Jadi motivasinya sudah motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Aku mau menjadi guru yang baik. Aku mau menjadi guru yang menjadi contoh bagi murid-murid saya. Nah itu baru motivasi intrinsik. Apa saja konsep inti budaya positif? Hari ini kita akan membedah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 konsep inti budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah kita akan membedah untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar ibu-ibu. Hari ini saya mau mengajak ibu-ibu semua untuk bermain. Nah masing-masing berpasangan ya. Nanti silahkan dipilih siapa yang mau memegang bulatan kertasnya dan siapa yang mau membuka genggaman tangan temannya. Ya, berdua monggo coba. Yang satu saja berarti yang bikin bulatan deh. Nanti yang temannya yang membuka. Bunur sama bulu. Bunur sama bulu siapa yang mau mendekat? Bunur saja. Bu sama Bu Ati siapa yang mau mendekat? Bu Nida sama Bu Ati siapa yang mau mendekat? Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Kemudian sobeklah dengan kertas kecil, kemudian remaslah menjadi bulatan kecil. Disobek terus jadikan bulatan kecil. Kecil saja Bu, kalau itu sepertinya kebesaran. Kecil, terus diremas. Nah, silakan ditegak di tangan ibu-ibu semua. Oke, yang terdekat siap. Nah, kemudian yang teman Anda yang B, berarti ada Bu Lupi, Bu Nida, dan Bu Afni. Tugasnya adalah Anda, sebentar ya, nanti saya hitung. Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta itu tadi apa? Remasan atau bulatan yang ada di tangan teman Anda tadi. Dibujuk, dirayu, diancam, pokoknya apa saja supaya terbuka. Ya? Siap? Oke. 1, 2, 3. Ayo silakan. Ayo. Diminta sekuat tenaga. Apakah? Ada yang? Oh, itu. Ya. Oh, di situ. Nah, apa yang terjadi sekarang yang memberikan? Saya mau tanya kepada yang memberikan. Kenapa Anda membuka genggaman Anda? Diidik-idik saya tidak kuat. Oh, karena diidik-idik dan tidak kuat. Ada yang masih menutup? Masih menutup? Bu Ati menutup? Nah, sebenarnya teman-teman di sini kan punya apa itu? Kemampuan atau kekuatan untuk tetap mempertahankan. Nah, kenapa kok mau membuka? Nah, karena dibujuk tadi, harusnya tetap bertahan, betul. Kenapa bertahan, Bu Afi? Tadi siapa yang bertahan? Kenapa bertahan dulu sih? Karena Bu Afi hanya ketawa baru bilang, kalau saya ngancam boleh nggak Bu?
Bu Ami gitu. Aku malah tanya sama Bu Ami. Polisi tidak mau diancam, jadi polisi tetap mempertahankan. Nah, artinya apa ibu-ibu semua? Ibu-ibu itu punya kekuatan untuk mempertahankan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, tidak peduli dengan bujukan, tidak peduli dengan rayuan, tidak peduli dengan ancaman, Bu Guru masih tetap mempertahankan apa yang dimiliki itu, apa yang berharga dalam dirinya. Jadi sebenarnya siapa yang mempunyai kekuatan untuk mendorong ke muka itu? Nah, hebat semuanya, ibu-ibu hebat semuanya. Jadi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu adalah diri kita sendiri. Kita tidak mau dibujuk oleh orang lain ataupun diancam oleh orang lain. Nah, seperti itu. Seperti dengan perubahan paradigma belajar kita. Nah, ibu-ibu pernah mendengar pembelajaran yang berpusat kepada pernah? Atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Kira-kira ibu-ibu di sini masih memperlakukan pembelajaran yang berpusat pada guru ataukah berpusat pada murid? Murid. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Ternyata ibu-ibu TK Pertiwi Kota sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Betul sekali ibu-ibu. Jadi sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun semua kodrat yang ada dalam diri manusia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita itu menuntut murid sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Kita tidak boleh memaksa. Jadi sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Seperti dengan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Pernah. Oke, ya, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya itu apa ibu-ibu? Jadi misalnya kalau ada anak-anak yang sukanya belajarnya hanya mendengar saja. Kalau belajar hanya mendengar saja disebut apa ibu-ibu? Audio ya. Terus ada anak yang harus mendengar dan melihat, audio visual. Anak yang kinestetik, jadi harus dengan menyentuh. Jadi pembelajaran kita dibuat bervariasi sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Nah, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi ibu-ibu? 6, ya ada 6 dimensi. Apa saja ya? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan? Sudah ada di depan. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ibu-ibu pasti menginginkan peserta didiknya itu menjadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia memiliki sopan santun dan lain sebagainya. Terus ibu-ibu juga pasti senang ketika anaknya mandiri. Terus bergotong royong. Bergotong royong, juga bergotong royong itu tidak hanya dengan membersihkan kelas, tidak seperti itu ya ibu. Terus yang keempat, berkebinekaan global. Jadi murid kita menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, perbedaan agama, seperti yang kemarin dalam visi anak-anak kita ajak ke tempat ibadah di masing-masing agama. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini anak-anak yang kayaknya yang mau sukses ke depan biasanya mempunyai nalar kritis. Kemudian yang kreatif. Nah,
Kita lanjut tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ibu-ibu pasti pikirannya selalu seperti ini. Aku pasti bisa mengontrol murid-muridku. Ya tidak ibu-ibu? Ya. Nah, sebenarnya itu hanya ilusi belaka. Nah, jadi ilusi guru mengontrol murid. Seperti ini misalnya. Jadi anak-anak berbuat salah. Dia akhirnya mau memperbaiki kesalahannya, tapi karena takut dengan gurunya, takut karena dihukum. Nah, seperti itu. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya dia belum memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, tapi hanya takut karena dihukum. Dia berubah menjadi baik hanya karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini seperti yang kita lakukan dulu ibu-ibu. Jadi anak-anak itu kita berikan pin ya. Kalau dulu yang berangkat gasik dan berangkat pagi selalu kita berikan pin. Nah, sebenarnya itu hanya ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sebenarnya tidak. Karena dia memiliki motivasi hanya untuk mendapatkan PIN saja. Jadi dia berangkat pagi bukan karena dari dalam hatinya aku harus berangkat pagi, tidak. Tapi hanya karena ingin mendapatkan sebuah PIN atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi ibu-ibu kadang tidak sengaja membuat anak itu merasa bersalah sekali. Kamu gitu aja tidak bisa. Nah, itu sebenarnya hanya satu kata, tapi akan selalu dipendam oleh anak-anak. Nah, jadi hati-hati ya ibu-ibu. Satu kata saja kadang itu akan membekas. Jadi dia akan selalu merasa gagal. Dia akan menjadi orang yang selalu merasa gagal. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kita selalu berpendapat bahwa guru itu mempunyai hak untuk memaksa murid-muridnya. Jadi kita tidak boleh memaksa anak-anak kita, tapi kita harus membangkitkan motivasi intrinsik anak-anak kita. Jadi membangkitkan motivasi diri anak supaya muncul, supaya mau berbuat baik itu aku harus dari dalam diriku sendiri. Aku tidak karena penghargaan, aku bukan karena pujian, atau aku bukan karena mendapat hadiah. Nah, seperti itu ya Bu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu kita menggunakan stimulus respon, nah sekarang kita menggunakan teori kontrol. Realitasnya menurut stimulus respon kebutuhan kita itu sama kalau menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Tentu saja kebutuhan kita berbeda-beda ya ibu-ibu, tidak sama. Demikian juga dengan murid kita, murid yang satu dan murid yang lainnya kebutuhan mereka berbeda. Mereka butuh pendampingan yang berbeda juga. Misalnya anak yang tadi belajarnya dengan mendengar, melihat dan mendengar, tentu saja pendampingannya berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tentu saja setiap orang memiliki gambaran berbeda. Karena kebutuhannya berbeda, berarti keinginannya juga berbeda. Kemudian yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah ibu-ibu? Orang itu harus mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Bisa? Tidak, kan? Harusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, kita yang berusaha memahami mereka. Jadi jangan memaksa orang lain untuk berpandangan sama, tapi kita yang harus memahami mereka. Kemudian yang keempat,
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi ketika anak itu berbuat salah, pasti anak itu buruk terus. Nah, sebenarnya teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti ini ibu-ibu, ada anak-anak yang sukanya memukul temannya. Nah, sebenarnya dia itu mempunyai tujuan. Pasti ada salah satu dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya dia di rumah tidak pernah diperhatikan orang tuanya, ataukah dia di rumah hanya didiamkan saja, tidak punya teman bermain. Jadi dia melampiaskan di sekolah dengan memukul temannya dan mencari perhatian. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Tentu tidak kan ibu-ibu. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti ibu-ibu tadi memegang rekaman tadi, ibu-ibu tidak mau membuka karena hanya saya yang memiliki kontrol atas diri saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Tentu tidak. Karena teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi ketika anak-anak dibujuk, ayo cepat masuk, nanti terlambat, tapi dia nggak mau mendengarkan, akhirnya dipaksa, ayo cepat. Nah, biasanya seperti itu, nadanya sudah semakin meningkat, ayo cepat, sambil digeret. Nah, sebenarnya teori kontrolnya kita harusnya melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita kolaborasi dan berkomunikasi. Kemudian model berpikir menang dan kalah itu seperti ini. Jadi setiap orang yang berbuat salah pasti kalah. Jadi guru yang menang, anak yang salah. Nah, itu adalah teori menang kalah. Padahal seharusnya adalah teori itu menang-menang atau win-win solution. Menang-menang itu seperti ini ibu-ibu. Jadi kita membuat anak yang bersalah itu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jadi kita tanya, kamu kenapa terlambat? Dan dia harus mencari solusi atas kesalahannya tersebut. Nah, seperti itu ibu-ibu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian kita akan menuju disiplin positif. Nah, disiplin positif, kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti berkait dengan apa ibu-ibu? Berkait dengan apa? Aturan ya betul bisa. Disiplin itu berkaitan dengan kita menaati peraturan yang berlaku. Nah, disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin sendiri mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, misalnya nilai-nilai yang diyakini itu saling menghormati. Nah, jadi dia berasal dari disiplin dirinya sendiri, mempertanggungjawabkan aku harus menghormati teman-temanku, berarti aku harus mendengarkan teman-temanku, aku harus menghormati guruku, berarti aku harus mendengarkan guruku ketika berbicara. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi mereka itu memiliki kesadaran ini. Ketika dalam tepat waktu tidak perlu dengan ancaman ataupun dengan imbalan dan lain sebagainya. Mereka sudah sadar, aku harus datang tepat waktu. Misalnya tanpa ditunggu Bu Endang pun, ibu-ibu semuanya tentunya tetap datang tepat waktu kan ibu-ibu? Ya. Nah, itu artinya ibu-ibu sudah disiplin positifnya sudah ada. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah,
Nah, sekarang kita akan melihat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, misalnya saya mengambil profil pelajar Pancasila. Tadi nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian dari Ibu Primary Years Program PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian menurut keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan tidak memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu penting kita pelajari ibu-ibu. Jadi kita bisa tahu kenapa anak itu berperilaku menyimpang. Pasti ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi anak-anak biasanya kalau ada perilaku yang menyimpang, pasti kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar ibu-ibu. Nah, ini penting kita pelajari ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Misalnya seperti ini ibu-ibu, seperti yang saya contohkan tadi. Ada, kalau yang bertahan hidup seperti ini. Jadi anak itu di kelas hanya tidur-tiduran saja, lemas saja. Mungkin hal itu terjadi karena pagi itu anak-anak tidak sarapan. Nah, jadi ada satu kebutuhan bertahan hidup, makanan yang dia tidak dapatkan hari itu. Atau seperti ini, ada anak-anak yang sukanya meminta-minta makanan temannya. Nah, itu bisa jadi juga karena dia tidak dibawakan bekal oleh ibunya, atau di rumah tidak punya bekal. Jadi dia meminta punya temannya. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ada dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompoknya. Nah, seperti ini. Kalau kasih sayang itu seperti ini. Jadi ada anak yang caper. Nah, cari perhatian terus. Nah, itu pasti kebutuhan akan kasih sayangnya belum terpenuhi. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi murid kita ada yang sukanya maju ke depan terus, maunya jadi pemimpin terus. Nah, itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Misalnya anak itu hanya dikasih tugas untuk mewarnai, jadi dia hanya menyoret-nyoret saja, tidak diwarnai, hanya diurek-urek. Sebenarnya anak itu ingin bebas, dia tidak mau melakukan untuk mewarnai. Dan yang selanjutnya yaitu kesenangan, misalnya bermain humor, ini seperti kita sudah menerapkan belajar sambil bermain. Jadi kita sudah memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, tadi ada motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau motivasi dari luar.
motivasi ekstrinsik itu dari luar, kemudian motivasi intrinsik itu dari dalam. Nah, motivasi ekstrinsik itu biasanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi aku berangkat karena takut nanti ditegur bu kepala. Nah, itu motivasinya masih ekstrinsik. Dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti kalau aku datangnya tidak telat, uang transportku keluar. Kalau datangnya telat, uang transport tidak keluar. Nah, itu hanya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kalau motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu ibu-ibu. Kita berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ibu-ibu sering mendengar ya, konsekuensi juga. Kalau restitusi, sudahkah mendengar? Sudah? Nah, saya juga baru mendapat sekarang ini di CGP ini. Kalau hukuman seperti ini ibu-ibu, jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika anak telat, habis ini lari keliling lapangan. Nah, itu tidak terencana. Dan yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi yang membuat aturan adalah guru, anak tidak dilibatkan. Kemudian hanya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau fisik misalnya disuruh lari. Kalau psikis seperti apa ibu-ibu? Adakah yang dulu waktu sekolah pernah mengalami hukuman psikis? Contohnya, nah, ketika saya nih, saya sedikit bercerita. Saya dulu waktu SMA itu paling tidak suka dengan pelajaran matematika. Kenapa? Karena saya tidak bisa dan menghafal rumusnya itu banyak sekali. Nah, ketika ulangan, nah Pak gurunya duduk di atas dengan santainya. Dia selalu memberikan soal dan dia duduk di atas segini Bu, duduk di kursi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua dikasih soal. Teman juga ada Bu yang nggak bisa. Akhirnya kita sama-sama membuka kepean istilahnya dari dalam meja. Sebenarnya bukan hanya saya, teman saya juga banyak. Karena terus terang dulu sulit banget ketika pelajaran matematika itu. Nah, ketika itu Pak Guru tiba-tiba turun. Dan hanya saya yang didatangi ibu-ibu. Teman saya selamat. Jadi saya merasa down sekali ya. Teman-teman tahu ketika saya membuka kepean, padahal bukan hanya saya, sebenarnya teman-teman yang lain seperti itu. Nah, jadi hukuman psikis itu kadang membekas di hati kita, tidak pernah hilang. Nah, jadi jangan sampai memberikan hukuman baik berupa fisik maupun psikis. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya terencana, dan sesuai dengan peraturan. Jadi misalnya seperti ini, kalau anak-anak tidak mengerjakan PR, nanti silahkan pulangnya paling akhir. Itu dibuat aturan seperti itu. Jadi, yang kedua murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi salah dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi selalu mengawasi siapa yang berbuat salah hari ini, akan menerima hukuman dari Pak Guru atau Bu Guru. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi kita sebagai guru sekarang harus berusaha untuk bagaimana cara memperbaiki kesalahan murid. Nah, dengan cara apa? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika mereka tidak mengerjakan PR, kamu harus apa? Mereka bertanggung jawab dan mencari solusinya sendiri. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5, ibu-ibu. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum ini sudah kelihatan. Tidak apa? Nanti dihukum. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya seperti ini. Kamu berbuat salah lagi. Hari ini kamu mengecewakan Bu Guru. Nah, itu jadi anak-anak merasa down. Wah, hari ini Bu Guru kecewa sekali. Kemudian sebagai teman. Teman ini, tapi kita sebagai guru jangan sebagai teman terus ya ibu-ibu. Nanti tidak muridnya merasa gimana sudah terlalu dekat. Jadi kita malah tidak dihargai. Kemudian sebagai pemantau, nah itu tadi pemantau itu ada konsekuensi tadi. Jadi jika terlambat nanti tidak istirahat, jika tidak mengerjakan PR nanti pulangnya paling akhir. Kemudian yang terbaik itu adalah kita sebagai posisi kita sebagai seorang manajer. Manajer itu tidak manajer di perusahaan ya ibu. Jadi manajer itu nanti kita akan membantu murid-murid untuk menemukan solusi atas kesalahan yang mereka perbuat. Nah, kira-kira kalau Bu Lucy, posisi kontrol yang Bu Lucy sekarang di posisi apa? Oh, kalau Bu Lucy pemantau. Kalau Bu Afni apa? Penghukum. Kalau Bu Indah apa? Menasehati. Pemantau. Kalau Bu Ati? Penghukum. Kalau Bu Indri? Kalau ya Bu Indri sebentar. Kalau Bu Lisa apa? Pemantau. Kalau Bu Lupi apa ya? Seringnya apa? Sekarang kira-kira seringnya apa? Teman sama pemantau. Kalau Bu Nur pemantau. Kalau Bu Endang Bu Endang apa Bu Endang? Tergantung situasi. seperti teman, ngobrol seperti teman, dia nggak mau nurut, dia merasa tidak bersalah, mainan air, pasir, 21 masukan ke itu, nah kita jadi ngomong dia nggak mau, nggak mau, dan nanti kalau ininya alirannya mampet, nanti jadi banjir gimana, jadi dia mikir, jadi kadang kamu nanti nggak bisa cuci tangan, akhirnya mau nggak mau, coba sekarang ambil lidi, mamanya gitu ya, disodok-sodok gitu sama dia, itu mau dibilang menghukum ya namanya menghukum karena kan dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dia buat. Jadi kalau saya sih karena saya nggak punya murid, nggak punya kelas ya, jadinya fleksibel aja lah. Aneh apa? Ya.
fleksibel, bisa jadi penghukum, bisa jadi pemantau, bisa jadi teman. Kalau saya penghukum, Bu. Dulu sering, jadi ketika SB4 itu ada 2 anak yang kalau disuruh menulis selamanya minta ampun. Jadi hukumannya adalah ketika kamu tidak selesai menulis, tidak boleh istirahat. Nah, seperti itu. Tapi sekarang saya berusaha untuk sadar ya, kita berada di posisi, mencoba untuk berada di posisi manajer ya. Nah, sekarang saya akan melihatkan sebuah film dan judul Terlambat ya Ibu-ibu, monggo dicermati. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kak? Hah? Dari mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang bukan terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Begini bu. Mental kau Kayla, yang keok gara-gara tahu kita semua hampir tidak belajar. Mental ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi yang mental. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat mas. Nah, Kayla. Assalamualaikum bu. Bukan terlambat, tidak usah banyak alasan. Berdiri depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan nggak terlambat kok, tapi masuk kok bu. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk?
Bicara kok. Kaila. Maafkan kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus sudah antar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kebalik, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, menjakanku di kecil dulu. Tetap dikenal aku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan nama mamaku suruh kerja di insinyur, tidak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari kak. Lemparkan mak, lempar nih, lempar. Saya kira kita menghukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Nah, seperti itu ibu-ibu, filmnya sangat menyentuh sekali. Adakah yang mau berpendapat tentang film ini, ibu-ibu? Ayo, adakah yang mau berpendapat tentang film ini? Bu Indah, mau berpendapat atau Bu Afni? Menangis dia. Film ini membuat kita menangis, merasa terharu sekali dengan apa yang dialami oleh Kaila. Nah, jadi seperti ini ibu-ibu, pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah kita sebagai seorang guru tentunya tidak harus langsung memberikan hukuman ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Seperti yang Kaila hadapi. Kenapa dia bisa terlambat? Berapa kali ya terlambatnya tadi? 3 kali ya. Yang pertama ibunya sakit, masuk rumah sakit. Yang kedua Kaila harus apa tadi ibu-ibu? Harus menyuapi ketika pagi. Terus yang terakhir sedih ya, ibunya harus meninggal dan di hari keberapanya Kaila terpaksa harus berangkat ke sekolah meskipun dia masih merasa sedih sekali. Jadi menangis ya. Dia masih sedih sekali. Terus karena ingat pesannya ibunya, dia harus menjadi seorang insinyur. Dalam kesedihannya dia tetap mempunyai semangat untuk berangkat ke sekolah. Bahkan Kaila berangkat di paling awal sendiri. Tadi ibu-ibu lihat kan Kaila paling awal sendiri daripada teman-temannya. Nah, jadi seperti itu, jangan kita di posisi seorang penghukum. Kita harus mencari dulu sebabnya kenapa anak kita sampai terlambat kok berkali-kali. Kalau seperti itu kan harusnya kita komunikasi ya, karena berkali-kali bukan hanya 1 kali, bahkan 3 kali harusnya kita tanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Tadi posisi kontrol guru ada apa saja ibu-ibu? Penghukum,
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, seperti ini contoh kasusnya ketika seorang murid datang terlambat. Nah, kalau sebagai penghukum biasanya kata-katanya seperti ini. Berdiri di depan kelas selama 30 menit. Nah, ini nadanya biasanya tinggi ya kalau sebagai seorang penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, ini nadanya agak slow, tapi justru itu yang paling menancap di hati, membuat kita aduh gitu. Nadanya seperti ini. Kamu sudah berjanji tidak akan terlambat. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, sebagai murid tentunya, aduh, hari ini Bu Guru kecewa sekali karena aku terlambat lagi. Terus yang sebagai teman, nih, biasanya bahasanya lebih ramah, terus agak dengan senyuman, sedikit bercanda. Misalnya seperti ini, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan terlambat lagi ya. Biasanya seperti ini kalau posisi temannya, jadi kayak teman saja. Tapi sebenarnya kalau sebagai guru jangan terlalu sering menjadi seorang posisi teman. Nanti tidak merasa karena sudah terlalu akrab, muridnya jadi tidak menghargai kita. Kemudian yang posisi pemantau. Pemantau ini tentunya dengan konsekuensi. Kamu terlambat lagi, kamu tahu konsekuensinya kan? Saat istirahat, kamu tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugasmu. Jadi kesalahan ada konsekuensi. Kalau pemantau seperti itu. Kemudian yang terbaik, posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Kalau manajer biasanya seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu, kamu tahu nggak kamu hari ini bersalah loh? Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi murid itu diajak untuk bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah yang dia alami. Nah, sekarang saya mau bertanya pada ibu-ibu semuanya. Sekarang kita mencoba posisi kontrol. Apakah aku? Sekarang ibu-ibu urut apa? Enggak, apa bareng-bareng apa urut? Bareng-bareng saja. Oke, yang pertama, ayolah bantu ibu ya. Apa itu? Teman. Yang kedua, apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer. Kok pintar semuanya? sudah pintar ini. Tepuk tangan ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa itu? Ibu sangat kecewa sekali dengan apa? Pembuat rasa bersalah ya, karena anak-anak merasa aduh aku salah hari ini. Yang keempat, saat jam istirahat kamu tetap di kelas, itu penghukum. Yang kelima, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak menyelesaikan tugasmu. Apa itu? Pemantau. Hebat sekali, tepuk tangan ibu-ibu. Sudah foto. Ayo sekarang lagi. Masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat yuk. Biar lebih semangat, sudah siang, sekarang tambah semangat lagi yuk. Mau yang dan ding. Biar lebih semangat, membakar semangat kita. Ini sudah siang banget, kita harus semangat yuk. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, set, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat ya, pembakar semangat kita di siang hari. Nah, sekarang kita ke topik berikutnya, pembahasan berikutnya. Ini ada dua. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira ibu-ibu sekarang memilih peraturan kelas apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kalau bedanya apa ya? Ada yang tahu bedanya apa? Bu Afni, ayo Bu Afni sekarang. Kalau peraturan kelas apa? Kalau peraturan kelas itu dibuat satu arah. Misalnya hanya gurunya saja.
Tapi kalau keyakinan kelas itu seperti kesepakatan antara guru dengan siswanya, dengan muridnya. Hebat sekali. Ternyata Bu Guru TK Pertiwi Kota Magelang sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Ya, betul sekali. Kalau peraturan kelas itu sifatnya hanya satu arah, jadi dibuat oleh guru atau pemangku kepentingan. Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh guru dan juga murid. Sekarang kita akan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Tadi ya, abstrak itu contohnya apa ibu-ibu? Misalnya apa? Saling menolong ya. Terus apa lagi? Saling menghormati. Nah, ayo makan, itu abstrak nggak? Ya, jadi yang bersifat abstrak. Dan yang berikutnya adalah berupa pernyataan universal atau umum. Yang berikutnya dibuat dalam pernyataan positif. Kalau pernyataan positif artinya tidak boleh menggunakan kata apa ibu-ibu? Tidak, jangan, dan dilarang. Hindari menggunakan 3 kata itu ya. Tidak, jangan, dan dilarang. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu panjang. Nanti mendengarkan nasihat guru dan tidak, ada kata tidak lagi. Mendengarkan nasihat guru dan menghormati teman-teman itu terlalu panjang. Yang pendek-pendek saja agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Misalnya harus temannya sayang semuanya, berarti saling menyayangi dengan teman, atau aku sayang teman. Nah, yang berikutnya semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini seperti ini. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa ibu-ibu? Guru dan murid. Kalau keyakinan sekolah baru dibuat oleh semua warga sekolah dan pemangku kepentingan, misalnya guru, kepala sekolah, dan murid-murid atau ada apa ya kalau di TK itu? Komite ya. Nah, kemudian sudahkah ibu-ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Oh sudah. Seperti kalau di SMA, SD, SMP yang anaknya sudah bisa menulis, ibu-ibu bisa memakai sticky note. Yang punya sticky note siapa ya? Nah, bisa pakai kertas yang ditempel itu, anak-anak disuruh menulis keyakinan nilai-nilai baik apa yang mereka inginkan. Biarkan saja anak-anak memakai kata tidak. Misalnya, tidak boleh terlambat, tidak boleh memukul, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh merebut, tidak boleh naik meja. Nah, seperti itu. Setelah semuanya terkumpul, nanti ditempel di papan. Kemudian yang sekiranya bahasanya sama, kita kelompokkan. Jadi yang umpamanya tidak memukul teman, tidak mengejek teman, terus tidak apa ya kalau berhubungan dengan teman? Tidak mencubit teman. Nah, itu kita jadikan satu. Setelah itu kita cari pernyataan positifnya. Jadi kalau tidak memukul teman, tidak mengejek teman, tidak menyakiti teman, itu misalnya kita buat kalimat positifnya yaitu aku sayang teman atau saling menyayangi dengan teman. Kalau tidak boleh telat, berarti kata positifnya apa ibu-ibu? Datang tepat waktu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi silahkan murid-murid memakai kata tidak atau jangan, tapi nanti guru yang akan mengarahkan anak untuk menjadi sebuah kata yang positif. Jangan banyak-banyak ya. Misalnya kalau sesuai dengan kelasnya, aku sayang teman. Artinya kan sudah menyeluruh. Tidak boleh berantem dengan teman, tidak boleh mengejek teman. Terus aku cinta kebersihan kelas. Artinya tidak boleh apa?
tidak boleh buang sampah sembarangan, kelasnya harus rapi, itu kan sudah masuk. Nah, seperti itu contoh cara membuat keyakinan kelas. Kemudian di bahasan selanjutnya, ini yang terakhir ibu-ibu, kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau murid itu berbuat salah, dia itu akan mempunyai istilahnya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya, mencari solusi masalahnya. Nah, dengan segitiga restitusi yang akan kita cari adalah seperti itu. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama apa ibu-ibu? Boleh atas, boleh bawah, boleh pinggir. Tahapan ini bisa dibalik ya, tidak harus berurutan. Misalnya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, terus validasi tindakan yang salah, seperti itu boleh. Atau menstabilkan identitas terlebih dahulu, baru memvalidasi tindakan yang salah, baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini boleh dibalik ibu-ibu, tidak harus berurutan seperti tadi, boleh dibalik. Nah, sekarang kita akan menuju tahap menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi anak-anak ketika berbuat salah, dia itu sebenarnya belajar untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. Seperti itu. Kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Terus kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menjudge kamu bersalah, tidak boleh. Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku manusia berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi tadi sudah berbicara tentang kebutuhan manusia. Kalau anak pengen diperhatikan, artinya kurang apa tadi ibu-ibu? Kurang kebutuhan akan apa? Kasih sayang. Kalau dia minta makanan, artinya dia kekurangan kebutuhan akan kebutuhan bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Nah, kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian di tahap menanyakan keyakinan. Kan keyakinan sudah dibuat tadi, keyakinan kelas sudah dibuat, sudah ditempel. Nah, kalau keyakinan kelas supaya anak-anak istilahnya selalu teringat di dalam dirinya. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, anak-anak belum bisa tanda tangan ya ibu-ibu, adakah yang sudah bisa tanda tangan? Nah, ketika membuat keyakinan kelas, ajalah anak-anak untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Jadi nanti dibuat nama anak. Karena belum bisa tanda tangan, anak-anak bisa cap jempol. Di bawahnya namanya anak-anak. Nih, kamu kemarin sudah membuat kesepakatan ini kan? Nah, apa tadi kesepakatannya? Nah, anak-anak dibacakan oleh cap jempol atau yang bisa tanda tangan. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
selanjutnya saya akan mengajak ibu-ibu ketika saya melakukan restitusi dengan murid saya. Ada 2 kasus ya ibu-ibu, ini ada kasus anak yang terlambat dan anak yang memukul temannya. Kita mulai dari anak yang terlambat apa memukul temannya dulu ibu-ibu? Terlambat dulu ya. Tadi pagi saya kira kesiangan ya. Kenapa kesiangan? Ya, kalau main HP itu memang asik ya. Kalau main HP senang. Nah, kalau main HP itu boleh, tapi jangan sampai malam biar jamnya tidak ke ya kan? Nah, saya kira ya kalau kesiangan berarti sudah melanggar kesepakatan kelas keyakinan kelas yang kemarin kita tempel itu loh. Kira-kira keyakinan mana yang saya kira langsung kalau ke sekolah tidak boleh sama. Padahal hari ini saya kira kamu tidak. Nah, ya berarti saya kira sudah melanggar keyakinan kelas. Dan harusnya kalau datang harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Saya kira rugi nggak kalau datangnya terlambat? Rugi apa? Ketinggalan apa? Ketinggalan pelajaran. Ya hari ini saya kira tidak bisa ikut les membaca pagi kan? Nah, saya kira jadinya ketinggalan. Tahu nggak kalau itu kesalahan? Kalau itu kesalahan, kalau sudah tahu besok mau diulang lagi tidak? Janji tidak mau diulang lagi. Nah, kalau janji tidak akan diulang lagi, kira-kira besok harus datang lebih awal. Ya, berarti yang semalam main HP sampai malam, besok main HP sampai malam lagi tidak? Tidak. Pintar. Oke, berarti main HP-nya sebentar jam 8 harus sudah bisa. Ya, supaya apa? Supaya tidak telat, tidak rugi juga ya, tidak rugi, tidak ketinggalan pelajaran. Nah, saya kira sekarang Akila mau mengambil kesalahannya saya kira hari ini. Jadi besok berarti harus datang. Oh tidak. Pintar. Nah, ibu-ibu dari kasus Sakila ini tadi, dari kasus Sakila yang datang terlambat. Kira-kira Sakila tadi mempunyai solusi nggak untuk memperbaiki kesalahannya tadi? Ya, dia memiliki solusi untuk memperbaiki kesalahannya sebelumnya ya yang datang terlambat. Dia tidak akan datang terlambat lagi. Kemudian main HP-nya tidak sampai malam lagi. Nah, itu sudah tumbuh rasa tanggung jawab dan mencari solusi untuk masalahnya tersebut. Sekarang kita ke kasus yang Arsi memukul temannya. Pengen diajak main sama seperti Tania ya. Sekarang juga kan kemarin sudah bikin apa itu yang ditempel-tempel si papa sama Dani keyakinan kelas ya. Kan udah keyakinan kelas yang harus kasih pakai. Kemarin kan udah tulisnya kalau sama kan tidak boleh. Iya, kalau sama harus saling menyayangi. Tidak boleh apa? Tidak boleh memukul, tidak boleh menyakiti. Tapi bersedia untuk menjadi anak yang tidak memukul temannya lagi.
Jadi anak yang baik itu kira-kira asik tidak? Asik ya, nanti asik kemana aja tidak? Banyak. Sekarang kalau asik sudah mau jadi anak yang baik, asik sama saja jadi asik bersedia minta maaf sama Sakila. Nanti sesudah ini asik minta maaf sama Sakila ya. Nah, ini untuk kasus yang kedua, ibu-ibu, anak yang terlambat. Kira-kira tadi keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Arsi tadi? Iya, tidak memukul temannya, harus saling menyayangi dengan teman. Kemudian Arsi mempunyai solusi untuk dirinya sendiri tadi apa ya? Dia mau meminta maaf dan berjanji mau menjadi anak yang baik. Nah, seperti itu contoh restitusi ya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu bisa menerapkan di kelas ibu-ibu masing-masing untuk kasus anak. Adakah yang mempunyai pengalaman dengan kasus anak seperti itu? Sudah adakah yang belajar menerapkan restitusi seperti itu? Adakah? Belum ya, belum. Apalagi muridnya, oh ya, biasanya cuma disuruh anaknya meminta maaf ya. Kamu tadi berantem dengan siapa? Sekarang minta maaf ya. Hanya di tahap seperti itu ya, belum sampai yang dari awal menanyakan kenapa, terus melanggar apa gitu kan belum. Kalau kasusnya muridnya Bu Indah, ini yang Dikri, bisakah seperti itu Bu Indah? Sejauh ini belum bisa seperti itu karena kendala komunikasi. Anaknya belum bisa diajak komunikasi dan belum mudeng. Jadinya belum bisa memahami, menerapkan restitusi seperti itu. Terima kasih Bu Indah, karena murid kita itu beragam ya, ada yang mempunyai terlambat bicara, adakah yang terlambat bicara ya? Nah, jadi kalau anak yang terlambat bicara kita ajak untuk komunikasi seperti itu sepertinya susah ya. Jadi posisi kita mungkin hanya sebagai teman atau pemantau. Sebenarnya restitusi atau posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik, tapi kita belum bisa sepenuhnya untuk menerapkannya di sekolah kita karena kondisi tertentu. Tapi kita selalu berusaha untuk menerapkan restitusi itu ya ibu-ibu. Semangat untuk menerapkan restitusi dengan murid-muridnya. Semangat. Ya, sekarang tiba di akhir pembahasan kita. Saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan, sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantoro juga, bahwa tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun siapa ibu-ibu? Menuntun murid-murid kita agar berkembang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat zaman, agar murid-murid kita bahagia. Muridnya bahagia tidak ibu-ibu? Bahagia. Ibu gurunya bahagia tidak? Bahagia. Semangat gitu loh. Bahagia. Nah, demikian paparan dari saya. Ini ada sedikit dari Thomas Alva Edison, bahwa kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan.
Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya 1 kali saja. Jadi jangan pasrah, menyerah. Tidak boleh, kita harus berusaha mencoba walaupun hanya 1 kali saja. Itu artinya kita tidak mau berpasrah, tapi harus berusaha. Semangat ibu-ibu! Semangat! Nah, demikian akhir dari diseminasi saya tentang budaya positif. Semoga tertancap di ibu-ibu semuanya, jadi bisa menerapkan apa tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Tapi sebelum itu, sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu ya ibu-ibu. Berdoa kami hamba. Cukup. Sekali lagi terima kasih saya telah menyita waktu ibu-ibu semuanya hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk kekompakannya, terima kasih juga ibu kepala yang telah mendampingi saya hari ini. Mohon maaf kalau saya masih akan mengajak ibu-ibu semua untuk belajar bersama di sesi-sesi berikutnya. Semangat ibu-ibu! Mana semangat? Ya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua hari ini. Setelah mendengar diseminasi budaya positif dari Bu Fatmi, menambah wawasan saya bahwa saya yang dulunya berada dalam posisi kontrol seorang penghukum, sekarang akan berusaha menjadi seorang manajer sehingga tidak langsung menghukum murid jika murid berbuat salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini, adakah yang belum makan? Tidak.
keyakinan kelas? Kenapa penting nggak membuat keyakinan kelas? Kenapa penting? Nesya, kemarin seneng nggak membuat keyakinan kelas? Senang. Penting nggak membuat keyakinan kelas? Kenapa penting?